Tes tes. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Ridol Bab Mufarid dari kelas 10 RPLC dan ini video untuk tugas liburan kultum tentang riba dan gosob. Oke. Bismillah. Riba. Pengertian riba secara harfiah adalah ziyadah atau tambahan. Arti riba secara umum adalah melebihkan jumlah pengembalian pinjaman. Riba sangat bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Jadi dapat disimpulkan pengertian riba adalah penetapan nilai tambahan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Pengertian riba sebenarnya tidak mendefinisikan suatu pemahaman atau arti yang negatif. Namun yang menjadikannya dilarang atau diperbolehkan adalah sistem kerja yang diterapkan dalam menghasilkan riba atau pertambahan nilai berikut. Pada dasarnya, mengambil keuntungan lebih dari pinjaman diharamkan oleh sebagian besar agama, mulai dari Islam, Katolik, Kristen, dan juga Yahudi. Masing-masing agama memiliki dalil dan landasan hukum masing-masing. Praktik riba pada dasarnya sudah terjadi sejak zaman dahulu, sehingga agama memberikan larangan mengambil tambahan dari pinjaman yang diberikan kepada orang lain. Pengertian pengembalian pinjaman dengan pengenaan bunga dianggap memberatkan pihak debitur atau orang yang meminjam uang, apalagi jika ia sedang berada dalam kesulitan. Konteks riba pada saat ini seperti bunga bank konvensional dan bunga pinjaman pinjaman dari lembaga keuangan konvensional seperti perusahaan pembiayaan, pegadaian, maupun perusahaan pinjaman online. Selain yang haram, ternyata ada juga jenis riba yang diperbolehkan. Investasi adalah jenis penambahan nilai yang tidak termasuk riba. Investasi adalah transaksi atau usaha yang diniatkan mendapatkan keuntungan berdasarkan nilai jual kembali sesuai kesepakatan yang transparan. Investasi secara sederhana juga bisa diartikan sebagai upaya memberikan modal kepada pihak lain dengan harapan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha tersebut. Sebagian berpendapat bahwa investasi termasuk salah satu jual beli yang dihalalkan karena merupakan kegiatan usaha. Investasi bisa disalurkan kepada bank syariah untuk membiayai usaha sehingga bisa disalurkan kepada bank-bank syariah untuk membiayai usaha sehingga mendapatkan keuntungan dari modal usaha tersebut. Sedangkan bunga pinjaman hanya fokus melipat gandakan dari pokok utang yang diberikan kepada debitur. Oke, apa saja jenis-jenis riba? Pada dasarnya, riba dibagi ke dalam dua jenis, yaitu riba utang piutang, dan riba jual beli, dengan pengertian dan arti yang berbeda. Riba utang piutang. Untuk memahami pengertian riba utang piutang, jenisnya terbagi ke dalam dua, yaitu riba gard dan riba jahiliyah. Riba gard adalah mengambil manfaat atau kelebihan dengan jumlah tertentu yang disyaratkan kepada orang yang mengajukan pinjaman atau utang. Riba jahiliyah adalah riba yang memberikan ketentuan berupa penambahan pengembalian lebih besar dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan karena terlambat membayar utang atau melebihi jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Riba jual beli. Sementara pengertian riba jual beli terbagi ke dalam dua jenis, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Apa pengertiannya? Astagfirullah. Riba fadl adalah saling menukarkan barang yang sejenis dengan takaran atau nilai yang berbeda. Barang yang ditukarkan merupakan jenis barang
merupakan jenis barang ribawi. Barang ribawi adalah kelompok barang yang jika diperjualbelikan tanpa mengindahkan ketentuan syarat, maka terjadi transaksi riba. Riba nasi'ah adalah menunda penyerahan atau penerimaan barang. Barang yang diserahkan atau diterima merupakan barang ribawi. Hal ini bisa muncul karena terjadi perbedaan antara diserahkan pada saat ini dengan diserahkan di kemudian hari. Oke, sekarang tentang gosok. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan ini, hingga pada hal-hal kecil yang luput dari pandangan kita. Tidak terlewat pula aturan mengenai barang atau segala sesuatu yang sedang kita gunakan atau manfaatkan fungsinya. Apabila kita menggunakannya tanpa akad atau tanpa sepengetahuan pemiliknya, hal tersebut disebut dengan gosok. Gosok adalah mempergunakan atau memanfaatkan harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa sepengetahuan miliknya, termasuk pula di dalamnya mengambil harta orang lain secara zalim. Hal ini disebabkan di dalam Islam sendiri, dalam menggunakan dan memanfaatkan barang orang lain hanya diperbolehkan dengan cara ariyah, pinjaman, atau wadi'ah, titipan, atau ijarah, menyewa, atau akad lain yang memiliki arti peminjam dan orang yang dipinjam saling ridho. Dalam Islam, hukum gosok itu adalah haram atau dilarang sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berikut ini. Barang siapa yang melakukan kezaliman dengan mengambil sejengkal tanah, maka Allah akan menimpakan padanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ancaman gosok juga tercantum dalam hadis berikut. Barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya, Allah memastikan baginya neraka dan mengharamkan surga baginya. Maka seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, meskipun barang yang kita pakai barang yang ringan atau sederhana?" "Ya, meskipun sejengkal siwak," jawab Rasul. Hadis riwayat Muslim, Al-Nasa'i, dan Imam Malik. Gosok ini berbeda dengan pencurian. Jika pencurian dilakukan secara diam-diam, maka gosok dilakukan secara terang-terangan. Namun keduanya sama-sama tanpa diketahui oleh pemilik barang. Perihal gosok ini juga tidak serta-merta untuk benda yang terlihat, tetapi juga bisa berupa kepemilikan tempat, lahan, rumah, dan sebagainya. Oke, sekian untuk video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.